Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Dalla Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat sultana cookies. Cara membuatnya gampang banget, bahan baku dan takarannya simple, dan ini rasanya dijamin enak banget. Buat kalian yang penasaran cara membuatnya seperti apa, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat sultana cookies ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang karena aku mau mendapatkan hasil yang lumer. Tapi kalau misalkan kalian mau mendapatkan hasil yang garing, bisa menggunakan tepung terigu protein rendah. Setelah itu ada 350 gram margarin. Ini aku mix dengan butter, 200 gram margarin dan 150 gram butter. Jangan pakai butter semua karena nanti hasilnya kurang bagus. Setelah itu ada 200 gram gula halus, 50 gram maizena, 50 gram susu bubuk full cream, 2 butir telur ayam untuk adonan dan 1 butir telur bebek untuk olesan, dan yang terakhir 1 sendok teh vanili bubuk. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat sultana cookies. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita timbang dulu tepung terigunya sebanyak 500 gram. Karena ini aku pakai tepung terigu yang kemasan, jadi nggak perlu disaring dulu. Tapi kalau mau disaring dulu juga boleh-boleh aja ya. Tuangkan margarin dan butter ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan gula halus, kemudian ketiga bahan ini kita mixer dengan kecepatan sedang sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise dan warnanya agak pucat. Nah, ini aku pakai mixer Mito seri MX700. Ini aku pakai kecepatan level 5. Mixer Mito MX700 ini kapasitas mangkuknya 7 liter dan bisa untuk membuat adonan 1 kg tepung terigu. Jadi ini cocok banget buat kalian pengusaha kue yang ingin membuat kue dalam jumlah yang banyak. Oke, setelah tekstur adonannya lembut seperti mayonnaise dan warnanya agak pucat, kita matikan dulu mixernya. Kemudian tambahkan kuning telur dan juga 1 sendok teh vanili bubuk. Setelah itu kita mixer lagi sampai tercampur rata. Setelah telurnya tercampur rata, kemudian tambahkan susu bubuk sedikit demi sedikit sampai habis. Selain itu, keunikan dari mixer ini ada lubang untuk menambahkan tepung seperti ini ya, jadi nggak bakalan belepotan. Tambahkan tepung maizena sedikit demi sedikit sampai habis. Dan yang terakhir, tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai habis. Setelah tepung terigunya ditambahkan semua, jangan terlalu lama di mixer ya. Cukup sampai adonannya tercampur rata dan teksturnya kalis. Setelah itu kita matikan mixernya dan kita bersihkan adonan yang menempel pada kaki mixer. Langkah berikutnya, ambil secukupnya adonan, kemudian kita bentuk segi 4. Setelah itu tutup dengan plastik dan gilas dengan menggunakan roll pin. Oke, kita bentuk segi 4 dulu ya. Setelah dibentuk segi 4 seperti ini, langsung aja kita buka plastiknya. Dan untuk ketebalannya ini kurang lebih sekitar setengah sentimeter. Setelah itu langsung aja kita tambahkan selai nanas. Karena selai nanasnya ini udah aku bulat-bulat untuk membuat nastar, jadi aku letakkan aja kayak gini. Setelah itu nanti kita gepengkan dan kita ratakan dengan menggunakan garpu.
Setelah itu taburkan kismis, usahakan kita gunakan kismis yang teksturnya agak lembab ataupun agak basah. Jangan gunakan kismis kering karena nanti akan sulit untuk dipotong. Setelah itu langsung aja kita lipat adonannya dan kita ratakan dan kita gepengkan lagi pakai roll pin sampai mendapatkan ketebalan yang kita inginkan. Kemudian oles dengan kuning telur. Kemudian kita beri guratan dengan menggunakan garpu kecil dengan cara dibelok-belok kayak gini. Taburkan biji wijen secukupnya. Kemudian kita potong. Nah, ini untuk memotongnya aku gunakan pemotong pizza. Tapi kalau misalkan gak ada pemotong pizza, bisa menggunakan spatula ataupun bisa menggunakan scraper. Sedangkan untuk ukurannya, ini aku bikin 3 x 4 cm atau boleh sesuai dengan selera kalian. Setelah dipotong-potong, ambil adonan dengan menggunakan spatula, kemudian dirapihkan dulu bagian pinggirannya dan letakkan di atas loyang yang udah diolesi dengan margarin. Nah, dalam memotong sultana ini memang agak beda-beda ya ukurannya, apalagi di bagian pinggir biasanya lebih kecil. Tapi nggak apa-apa, untuk ukuran kecil dan ukuran sedang itu pasti kepake pada saat kita menyusunnya nanti di dalam toples. Oke, setelah dilapihkan semua seperti ini ya hasilnya. Kalau udah seperti ini, langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit, atau silakan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Kalau kalian nggak punya oven listrik, bisa dipanggang dengan menggunakan oven tangkring. Lubang ovennya ditutup aja, simpan di rak bawah dan di rak tengah, kemudian panggang dengan menggunakan api sedang sekitar 30 menit. Kalau manggang dengan 2 loyang sekaligus kayak gini, setelah 15 menit pertama ataupun setelah adonannya tidak berbuih, loyangnya ditukar ya. Loyang yang bawah dipindahkan ke tengah dan loyang yang tengah dipindahkan ke bawah supaya mendapatkan hasil matang panas yang merata. Setelah dipanggang sekitar 30 menit, hasil kue sultananya udah matang. Kalau udah matang kayak gini, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Setelah sultana cookiesnya benar-benar dingin, langsung aja kita kemas dalam toples ukuran 500 gram. Dan ini aku pakein dulu label Selamat Idul Fitri supaya lebih cantik dan lebih terlihat rapi. Jangan lupa dialasi dulu dengan alas kertas seperti ini. Tambahkan 1 bungkus silika gel khusus makanan supaya lebih tahan lama kadaluarsanya. Kemudian kita susun sultana cookies ini sampai toplesnya penuh. Setelah dikemas semua, jangan lupa untuk tutupnya ini kita beri selotip supaya tidak ada udara dan semut yang masuk. Nah, ini untuk selotipnya langsung aja kita pasang dan jangan langsung direkatkan ya. Untuk bagian ujungnya kita lipat sedikit untuk mempermudah orang yang membuka toples ini. Nah, kalau udah dikemas rapi kayak gini, pengemasannya menggunakan sarung tangan plastik atau tidak tersentuh tangan langsung, bisa tahan sampai dengan 2 bulan. Tapi kalau misalkan ditambah silika gel kayak aku, ini bisa tahan sampai dengan 4 bulan. Supaya tampilannya lebih cantik lagi, kalian juga bisa menawarkan packing tambahan dengan menggunakan box Idul Fitri seperti ini. Ini bisa menampung 2 toples dan ini langsung aja kita rakit dulu ya. Cara ngerakitnya gampang banget, tinggal kita lipat-lipat dan diselipkan aja kayak gini. Oke, langsung aja kita masukkan 2 toples sultana cookies dan langsung kita lipat-lipat dan dikunci. Kalau udah kayak gini, tampilannya lebih cantik dan menarik, apalagi untuk dijadikan sebagai hantaran. Untuk packing yang ekonomis, kalian bisa gunakan plastik parcel kayak gini. 1 plastik parcel ini bisa menampung 3 toples ukuran 500 gram.
Biasanya satu plastik parcel ini berisi 3 jenis kue kering yang dipesan sesuai dengan pesanan si pembeli. Langsung aja kita susun, kemudian kita ikat di bagian atasnya. Sedangkan untuk harga jualnya, satu toples ukuran 500 gram Sultana Cookies ini biasanya dijual antara harga 50.000 sampai dengan 75.000 rupiah. Atau kalau pakai butter kayak aku, biasanya dijual antara harga 75 sampai dengan 100.000 rupiah. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.